Udah angkat sekali kan. Salah boleh. Semua pertanyaan yang disampaikan oleh beliau dijawab, dan betul dia bertanya itu adalah bukan untuk menguji, tetapi ingin untuk mencocokkan ilmu antara yang diketahui oleh beliau dengan yang diketahui oleh Tuan Ibrahim. Semuanya. Nah, sekarang ya saya akui Tuan Ibrahim menjadi guru kita. Beliaulah yang memperkenalkan Tuan Ibrahim. Beliau yang memperkenalkan Tuan Ibrahim di Kekain, di Dasar Agung, pokoknya semua ini beliau. Karena apa? Karena Al-Maqpulah ini dia kalau sudah mengaji sangat istiqomah. Sampai di Lombok Timur itu, di Kelayu, bersama saudara-saudaranya dia pakai sepeda. Kadang-kadang pakai pakai cikar, itu saling ngoros caranya. Bayangkan jalan dari Emplang dulu sampai ke Lombok Timur, jalan tanah, jalan batu. Dari istiqomahnya kita ingin warisi. Artinya apa? Istiqomah itu adalah sesuatu yang tidak akan menjegal apa yang kita lakukan, bagaimanapun besarnya rintangan. Sehingga keistiqomahan beliau dalam menuntut ilmu ini membuahkan hasil. Beliau sangat mumpuni dalam berbagai macam ilmu. Jangan anggap beliau tidak bisa ilmu mantek, dia bisa ilmu mantek. Bukan saja namun, cuma pada waktu itu kan jarang orang bisa belajar Arab. Akhirnya yang dipelajari adalah yang diajarkan oleh kitab Melayu. Kitab Melayu yang diajarkan. Yang penting bagi masyarakat pada waktu itu menurut beliau adalah mengamalkan hasil daripada pengajian itu. Nah, keistiqomahan yang menuntut ilmu ini adalah dibuktikan dalam bentuk keistiqomahannya adalah mengamalkan ilmunya. Dalam mengamalkan ilmunya, pengamalan dalam arti sini mempraktikkan apa yang dia ketahui, dan yang kedua pengamalan itu mengajarkan. Pada saat dia melaksanakan dan buktikan keistiqomahannya mengajarkan ilmunya ini, beliau kadang-kadang kalau dia mau mendatangi tempat yang bisa didatangi dengan dokar, dia datangi dengan dokar. Sebenarnya ke Kayu sudah ada kan jembatan Blencong. Pernah pada suatu ketika beliau sudah sangat akrab dengan Tuan Ibrahim dan Tuan Mustafa. Tuan Ibrahim dan Tuan Mustafa sudah sampai di Pasir Kain pada salat Jumat. Tiba-tiba ada muazzin yang mau mengumandangkan azan sebelum datangnya beliau ini. Maka Tuan Mustafa bilang, jangan, kalau belum datang orang tua kita di sini itu jangan bulat. Nanti kalau sudah kedengaran suara gerotak dokarnya, geruntung dokarnya itu, baru kita mulai. Maka kemungkinan kan pada waktu itu geruntung dokar itu sebagai tanda dokar itu bagus. Andong kalau sini, kalau Jawa andong. Iya. Nah itu kalau dia geruntung itu tandanya bagus. Sewaktu beliau masih berada di Wadon sudah kedengaran. Karena posisi Wadon kan tinggi dia. Kedengaran, maka barulah Tuan Ibrahim bantu ucapan. Nah itu sudah kedengaran suara geruntung dokar beliau. Silakan mulai azan. Sampai begitu beliau itu sering menghormati. Nah, adapun kalau lokasi itu tidak bisa dijangkau dengan dokar, beliau jalan kaki. Misalnya kalau dia mau ke Kain, betulan kusir dokar itu tidak ada, mau tidak mau dia harus jalan, karena dia punya ruko kan, jalan yang sekarang ini. Artinya setelah beliau merindahkan kali meninting ke posisi yang sekarang. Nah, nanti kita atrek nanti. Jadi ini sebagai salah satu contoh. Ketika beliau akan pergi ke Kain untuk suatu hajatan masyarakat, apabila dia akan melalui jembatan Blencong kan terlalu jauh. Kalau dia menyeberang sungai banjir. Dan arus Sungai Meninting pada waktu itu sangat keras, karena Sungai Meninting baru jadi, belum ditanami perwaru.
Kalau di saat dia sudah dari Penuaru, harusnya dia cepat. Nah, sebelum dia dari Penuaru itu sangat deras, dia sangat deras dan banjir. Nah, ketika itulah beliau tidak menemukan jalan untuk bisa cepat sampai ke Kai. Kemudian jukung tidak ada kan, ada jukung. Nah, pada saat itulah coba dia takaruf kepada Allah. Lalu dia angkatlah tongkatnya. Ini salah dalam ini ada di sini sebuah judul sorban dan tongkat Rabbul Halim. Bila dia angkat tongkat dia itu, tiba-tiba ada jukung yang datang. Jukung yang ditunjuk dan negara itu akan kalah. Begitu dia sampai, dia tinggalkan jukung itu sudah hilang. Nah, ini merupakan salah satu daripada kita tidak mengatakan ini kekerabatan beliau karena supaya kita nanti menyanjung-nyanjung. Cuma kita berikan ini sorban dan tongkat beliau. Nah, salah satu juga daripada tongkat beliau itu adalah ketika beliau berinisiatif untuk memindahkan Kali Peninting yang tadinya akan menghabiskan kuburan ini dan dusun Gede Tepung. Dia nempel dulu itu. Maka beliau mengajak beberapa murid-muridnya untuk menggaris dengan tongkat ini dari tempat mengkolnya itu ya. Tempat mengkolnya itu agak barat sedikit daripada jembatan Rejo, terus menuju ke ini, ke situ itu. Dia garis dengan tongkat. Begitulah garis dengan tongkat. Maka coba sekarang kalian mulai gali dia ini sedikit. Bayangkan kalau tangan manusia secara manual menggali sekian meter dengan keluasan begitu dan kedalaman sekian meter, kapan dia bisa selesai? Kalau tidak pakai bulldozer. Tapi menurut informasi bahwa dalam jangka waktu 3 hari habis itu dicangkul, kemudian begitu dia lurus, kan nanti dia terus erosi. Akhirnya itu yang menyebabkan dari jembatan Blecong itu lurus Kali Peninting ini sampai sekarang tidak bengkok-bengkok. Cuma bengkoknya adalah di tempat bengkoknya dulu dari itu dari Gede Tepung ke sana itu dari Jumur Bonang lurus ya. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan beliau oleh para tokoh-tokoh Hindu di Indang Baju, lamun ke itu menjahitran aja, laku, mau jahitran itu, jahitran itu Sayyidina Hamzah yang dimasukkan dalam dunia perbayangan dengan istilah jahitran. Nah, itu adalah merupakan salah satu daripada istilah ketika beliau itu misalnya istilahnya dulu gotong royong membaca sawah gitu. Murid-murid beliau itu seringkali diajar di bawah pohon kelapa, di bawah rumput bambu. Begitu dia selesai pada ngaji, mulailah saatnya untuk membaca sawah. Nah, ketika beliau membaca sawah, berapa pasang itu sapi yang dari Penangga, yang dari Gutur Macan, yang dari itu dari Dopang, kemudian dari Deringu, dari Mamba dengan kelompok yang besar-besar itu mengalir istilahnya. Nah, begitu sudah siap, kemudian beliau itu dirikan tongkatnya, lalu ditaruhkan sorban sampai sore. Kalau belum beliau datang, tidak berani berhenti semua, tidak berani berhenti. Karena kelihatannya mereka itu ditunggu oleh beliau, padahal beliau pergi ke nyampaikan hajat ke tempat-tempat di hutan. Dan itu semua adalah disebabkan oleh karena apa? Coba kalian nanti yang coba mendalami di Sitiakwanto, bagaimana bisa itu orang yang tidak ada di tempat itu kelihatannya di situ. Kalau dari segi ilmu kasatnya, artinya itu abstrak, yang membuat orang gimana dia dibayangkan di situ dia kelihatan. Sehingga di 1000 tempat dia dibayangkan, di 1000 tempat itu dia ada.
Kenapa? Karena ini lensa mata atau pikiran orang yang bayangkannya itu sudah bertaut dengan jasad halusnya, sehingga dia kelihatan. Jadi itu analisa ilmiah daripada sebuah keramat yang dimiliki oleh para wali. Kemudian, jadi kita tentu tidak akan bisa membaca seluruhnya dari rangkuman saja. Akhlak beliau inilah yang patut kita. Akhlaknya didasarkan dengan sebuah ketegasan yang didasarkan dengan akhlak. Pada waktu beliau kedatangan para ulama, beliau sengaja memelihara sapi, memelihara kambing, memelihara ayam, memelihara itik adalah untuk mempersiapkan apabila ulama itu datang langsung disembelihkan. Ini agak mirip dia dengan kisahnya Ejazuli di Pelosok. Orang tuanya selalu pelihara kambing, pelihara itik, pelihara ayam untuk menghormati para kiai. Akhirnya begitu ada cerita bahwa Tuan Guru Anu akan datang, dia kumpulkan cucu-cucunya yang perempuan-perempuan, termasuk yang paling tua, cucu yang perempuan adalah Tuan Haji Halimah, yang paling tua. Terus ini ibu saya, terus ibunya Ustaz Ahyar, terus dia perempuan-perempuan. Disuruh ajak teman-teman pada berpak. Pada berpak itu tidak tahu yang berpak ya. Pakai jadi dendengnya, berpak itu di malam hari, terus berpak untuk menggugurkan padi yang masih di cekelamnya. Nah, besok belisung, besar. Bersa itu untuk mengeluarkan beras. Nah itu sudah pakai geneng. Nah itu yang dilakukan itu terus dilakukan. Lalu apa yang ada di sawah yang ditanam oleh beliau itu semua diniatkan untuk mentakzim para ulama, mentakzim kiai-kiai para guru yang datang. Begitu para ulama ini datang, dia tidak boleh pergi meninggalkan rumah beliau tanpa membawa sesuatu. Apakah itu beras, apakah itu uang. Itu cara beliau mentakzim para ulama. Itu caranya. Sehingga dengan demikian banyak sekali, hampir semua Tuan Guru Lombok itu adalah berdatangan ke rumah beliau. Kalau tidak dibawa di sini, bawa dia kerbuk itu. Kerbuk. Saya tanya itu siapa sekarang yang punya, yang menguasai kerbuk itu. Itu saya dibesarkan di tempat itu. Ada 4 hari bayangin. Ada 4 hari dia tinggi. Bayangkan berapa hari beliau gali supaya bisa menjadi tinggi semacam ini. Sekarang sudah habis bikin jadi cetakan. Nah ini kenapa saya tidak besar pada waktu beliau tinggal dulu supaya kita pertahankan. Itu rumput itu sangat bersejarah. Adalah merupakan cikal bakal daripada pondok pesantren yang kita lihat sekarang ini. Karena disitulah beliau mengajarkan murid-murid. Itu sangat bersejarah. Kemudian dari segi akhlaknya, di samping dia hormat kepada para guru, beliau sangat pria istilahnya kepada masyarakat. Sangat pria. Nah dengan sebab itulah beliau kalau memang pada musim panen padi, dia utamakan. Begitu panen langsung zakatnya dibagikan. Kalau tidak cukup misalnya sekian banyak masyarakat dapat zakat, infak diberikan. Yang penting semua masyarakat itu bisa dapat. Walaupun mungkin hanya 2 kali, karena 2 kali panen dulu padi yang tinggi-tinggi 2 kali panen. Diberikan semuanya. Karena apa? Dia sendiri merasakan ketika beliau masih kecil adalah orang yang sangat sulit untuk mendapatkan makan, disebabkan oleh karena orang tua beliau sangat jujur, tidak mau manipulasi atau menjual muka kepada anak abu. Biar keluarga saya tidak dapat makan, yang penting saya akan dapatkan dengan cara yang betul-betul halal. Ketika beliau wafat pada tahun 1968 itu,
1968 dia wafat. Saya ini masih kecil, baru 8 tahun umur saya pada waktu itu. 8 tahun. Hari Sabtu tanggal 23 bulan Haram. Tanggal 1 bulan Haram tanggal 23. Beliau wafat. Nah, begitu turun dari masjid, dari dipikul jenazah beliau, tapi didirikan saja ya. Sampai dikubur, di estafet. Karena semua orang ingin berbuka, ingin tahu. Jadi tidak dipikul sampai di kuburan. Begitu banyaknya yang hadir. Padahal pada waktu itu kan masyarakat masih sedikit, sel bidang masih sangat sedikit. Masyarakat Dusun Kubon Indah belum sampai 500 pada waktu itu, apalagi kalau hitung kakak, jiwanya saja belum 500. Bayangkan pada tahun 1968 itu, ini semua di Dusun Kubon Indah, di desa-desa itu masih rengang-rengang pemukiman masyarakat. Tapi, nah ini merupakan salah satu pada istilah beliau, sehingga banyak yang disaksikan oleh masyarakat pada waktu itu adalah orang-orang sepuh, orang-orang tua yang tidak pernah ditemukan di mana-mana. Ketika ditanya misalnya, beliau dari mana itu? Tidak ada yang tahu. Beliau dari mana? Tidak ada yang tahu. Maka sebagian masyarakat bersimpulan itulah para arwah, para aulia yang ada di seluruh dunia hadir pada waktu beliau, karena tidak ada yang mengetahui dia. Jadi itu yang menyebabkan masyarakat bersimpulan inilah arwah para aulia yang hadir pada waktu pemakaman daripada almarhumah terdahulu beberapa Abdul Halim. Nah, ketika beliau sudah wafat, para ulama-ulama itu hampir setiap hari berdatangan untuk zikiran sampai makan nasi. Ada saja yang datang. Begitu datang zikir untuk beliau, dan yang pada waktu itu kan baru Ica yang masih di sini bersama putrinya, putri-putri yang masih ada. Jadi setiap hari tidak pernah sepi di rumah beliau sepeninggalnya itu, karena didatangi oleh orang-orang yang menjadi sahabatnya, yang tidak sempat tinggal pada saat pemakaman, pada saat-saat dari hari pertama sampai 40 itu terus berdatangan. Untuk apa? Menghadiahkan pahala kalimat thayyibah buat Allah. Lalu ada juga yang patut kita contoh sifat patriotismenya beliau. Nah, sifat patriotisme beliau ini kelihatan pada saat Sesele itu membombardir Jepang. Nah, ini beliau kerjasama dengan almarhumah Ragu Haji Mazhar yang Bang Ujang itu ya, terus sama Spain, itu semua pendekar beliau sini itu semua. Nah, akhirnya dipimpin langsung oleh beliau. Menurut perhitungan dari para ahli persenjataan pada waktu itu, berapa ton peluru yang dilepas oleh Jepang untuk menghantam dari bidang sampai seling, tapi siapa pun tidak ada yang kena, kecuali ada salah seorang beliau, Ama Enak namanya. Ama Enak itu nih balungnya si Ustaz Yani. Itu kebetulan mungkin apa ya, agak-agak kalau istilah kita agak apa, angkol lah ya mereka. Akhirnya kena ditembak oleh Jepang. Itu juga pada meninggal satu orang saja. Selain daripada itu tidak ada satu pun, tidak ada. Dan pada waktu terjadinya perang Jepang yang dibombardir oleh Sisile itu, pada saat itulah serikandi, apakah itu jin atau yang dikatakan murid daripada pengikut daripada Dinda Soekarwati. Soekarwati itulah anak daripada Raja Silpara yang namanya Fatimah. Soekarwati sebenarnya namanya. Itu sampai membuat mata prajurit Jepang terbelalak. Dari mana katanya gadis-gadis cantik? Kemudian juga di depannya ada para pemuda, sehingga semua prajurit-prajurit Jepang itu kayak dipukul
dengan rotan. Dia pilek semua. Tapi begitu dia sampai di markasnya mati, sampai di pasukannya mati, sampai di markasnya mati. Ternyata disitulah beliau Al-Makrullah mengandalkan putra yang pertama yang namanya Sahruji. Ahmad Sahruji. Saya mengatakan Sah itu adalah raja. Ruji itu dari Rujian, diharapkan, yaitu putra beliau yang pertama dan dari istri pertama. Dia ternyata tinggal di masjid untuk apa? Membaca wirid. Yang itu yang dibacakan dengan li hamsatun untuk bibiha haral balak wal wabak wal khatimah al mustafa wal murtadha abnahuma wal khatimah. Ini pada ini kan dia termasuk Hizbul Bahar itu. Salah satu daripada bait yang ada di Hizbul Bahar itu yang dibaca di masjid. Akhirnya Jepang melihat Sri Kandi ini kok keluar dengan para pemuda-pemuda yang lain. Itu yang menyebabkan Jepang itu kayak dipukul oleh dengan rotan. Begitu sampai di markas mati, semua markas mati. Tapi ini tidak dicatat oleh sejarah nasional. Biar tidak apa-apa, tapi kita sudah dapat dari lisan ke lisan. Dan beliau pada waktu juga bergabung bersama Tuan Guru Tajudin di Dasan dia. Tuan Guru Tajudin ini kalau dia dulu nyaman ya, nyaman dari sini kedengaran sampai kait suaranya, belum ada speaker. Dan Tuan Guru Tajudin ini kalau dia bersiar 3 hari 3 malam tidak pernah berhenti kecuali untuk makan dan sholat. Nah kemudian dia punya juga misal bernama Tuan Guru Haji Abdul Latif. Tuan Guru Abdul Latif. Lalu Tuan Guru Abdul Latif itu mengatakan kepada Tuan Guru Tajudin dan kepada beliau Al-Makrullah, Katuan sang gelis berpisah. Kita akan cepat berpisah sekarang. Ya kenapa? Saya sudah tidak ingat lagi wirid itu. Itu ayat-ayat terakhir, ayat surat Taubat itu yang gaji wiridnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Itu begitu dia diingatkan ini. Akhirnya kena juga dia oleh jadi Jepang. Itu menyebabkan kematian. Nah, adapun beliau Tuan Guru